Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Adianuka Rohma dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis dalam Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Isnaini, SAG, MPD. Langsung saja masuk ke slide kedua dari PPT yang telah saya buat. Di sini ada profil diri saya. Nama saya Septa Adianuka Rohma, NIM 2210800103, tempat tanggal lahir Padang 14 September 2004, hobi saya memasak dan traveling, alamat, moto hidup saya, diamku adalah perjalananku untuk membuat kemudian. Langsung masuk ke materi yang pertama. Ilmu ditinjau secara ontologi. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah lima. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup, tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi kerap kali diidentikan dengan metafisika. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitis atau kenyataan. Pada dasarnya, ontologi berbicara asas-asas rasional dari yang ada atau disebut suatu kajian mengenai teori tentang ada. Karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keinginan tersebut. Menurut Jujun Suryasumarti menjelaskan bahwa pokok dari permasalahan yang menjadi objek kajian dari filsafat awalnya meliputi logika, etika, metafisika, dan politik yang kemudian banyak mempunyai bidang kajian lebih spesifik lagi yang kemudian disebut sebagai filsafat ilmu. Ontologis dasarnya berbicara tentang hakikat yang ada, ilmu pengetahuan, hakikat objek pengetahuan, dan hakikat hubungan subjek-objek ilmu. Bagaimana ilmu pengetahuan ditinjau secara ontologi, maka pembahasannya adalah ontologi melakukan pemeriksaan, melakukan analisis terhadap ilmu pengetahuan berdasarkan apakah ilmu pengetahuan itu benar-benar ada atau tidak ada. Contohnya pada manajemen pendidikan Islam. Secara ontologis, maka pembahasannya itu terfokus pada manajemen pendidikan itu benar-benar ada atau tidak. Jangan hanya program studinya saja, tapi sebenarnya ilmu yang dijadikan di dalamnya itu sebetulnya tidak berbeda dengan manajemen pendidikan pada umumnya. Jadi, ontologis mencoba membuktikan dan menelaah bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu benar-benar dapat dibuktikan keberadaannya. Ilmu ditinjau secara epistemologis. Secara bahasa, epistemologis berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya epistisme artinya pengetahuan dan lagar artinya ilmu. Secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat-hakikat dan lingkup pengetahuan, dasarnya, serta penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Az-Zumardi Arza menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Epistemologi merupakan nama lain dari logika material yang membahas dari pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan yang mengkaji bagaimana mengetahui benda-benda.
Selain itu, epistemologi merupakan suatu doktrin filsafat yang lebih menekankan pada peran pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Karena pada dasarnya, pengetahuan yang diperoleh menggunakan indera hasil tangkapnya secara aktif diteruskan dan ditampilkan oleh akal. Pengetahuan ini yang berusaha menjawab dari pertanyaan-pertanyaannya seperti bagaimana cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenisnya. Ilmu ditinjau secara aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axion yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Sederhananya, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Aksiologis dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai. Apakah ilmu bebas nilai dan apakah ilmu terikat nilai? Karena berhubungan dengan nilai, maka aksiologi berhubungan dengan baik dan buruk, berhubungannya dengan layak atau pantas. Tidak layak atau tidak pantas ketika ilmuwan para dulu ingin membentuk satu jenis ilmu pengetahuan, maka sebenarnya dia harus atau lebih melakukan uji aksiologis. Contohnya, apa guna ilmu manajemen pendidikan Islam yaitu kajian-kajian aksiologi yang membahas itu. Jadi, pada intinya, kajian aksiologi itu membahas tentang layak atau tidaknya sebuah ilmu pengetahuan, pantas atau tidaknya pengetahuan itu dikembangkan. Kemudian aksiologi ini juga yang melakukan penggereman jika ada ilmu pengetahuan tertentu yang memang tidak perkembangannya begitu cepat sehingga pada akhirnya nanti akan mendehumanisasi atau membuang nilai-nilai yang dipegang kuat oleh umat manusia. Aksiologi itu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan manusia yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu conditio sine qua non yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam penerapan ilmu berpijak pada landasan aksiologi. Suatu pernyataan ilmiah dapat dianggap benar bila pernyataan ilmiah tersebut mengandung unsur aksiologi dalamnya, yaitu adanya nilai manfaat bagi kehidupan manusia. Aksiologi juga dapat diartikan analisis terhadap nilai-nilai. Maksudnya dari analisis yaitu membatasi arti, ciri, tipe, kriteria, dan suatu dari nilai-nilai. Sedangkan nilai yang dimaksud di sini yaitu menyangkut segala yang bernilai. Nilai berarti harkat, yaitu kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut berguna. Nilai dapat bermakna bernilai guna sebagai suatu kebaikan, apalagi dalam aksiologi, di mana aksiologi merupakan bidang menyelidiki atau menganalisis. Aksiologi merupakan bidang yang menyelidiki atau menganalisis nilai-nilai makna dalam aplikasinya. Aksiologi mencoba untuk menguji dan mengintegrasikan semua nilai kehidupan dalam kehidupan manusia dan membinanya dalam kepribadian seseorang. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya sampaikan adalah ilmu pengetahuan telah menjadi bagian penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Ilmu pengetahuan dapat menjadi tolak ukur untuk melihat maju atau mundurnya suatu bangsa. Suatu bangsa yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang sempurna, maka semakin modern juga kehidupan masyarakatnya. Sebaliknya, jika ilmu pengetahuannya rendah, maka kualitas masyarakat di suatu bangsanya juga rendah. Hal tersebut yang menjadi ilmu pengetahuan sangat penting dan berpengaruh di suatu bangsa dan menjadikan masyarakatnya bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, para ahli filsafat membagi studi filsafat ilmu pengetahuan menjadi 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam pembahasannya, ontologi fokus pada hakikat suatu ilmu pengetahuan. Ontologi mencoba membuktikan dan menelaah bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut benar dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, epistemologi dalam pembahasannya fokus pada pentingnya cara atau disoroti melalui epistemologi, maka pembahasannya terarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan metodenya seperti apa.
Kemudian aksiologi, di mana pembahasan aksiologi fokus pada manfaat atau nilai guna dari ilmu pengetahuan tersebut. Pada intinya, kajian aksiologi itu membahas tentang layak atau tidaknya sebuah ilmu pengetahuan dikembangkan. Dari paparan tersebut, sederhananya bahwa ontologi berbicara tentang eksistensinya, epistemologi berbicara tentang pengembangannya, dan aksiologi berbicara tentang nilainya. Baiklah, di akhir presentasi, semoga materi yang saya bawakan dari awal sampai akhir dapat menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.